Lu ketika bisa ibaratnya jualan produk ya, ini produknya software-nya orang, dapat komisi misalnya 50 juta, ya itu cukup 20 jualannya. Per bulan lu dapat income 100 juta, gampang sekali. Nah, setelah 100 juta pertama lalu apa? Ya kan kebanyakan orang hancur hidupnya di sini, mereka ngasal ya, tapi lu progresnya dari 0 sampai 100 juta ketika dapat income, lu harus belajar ya namanya saving. Jadi pengeluaran itu jangan lebih besar dari pendapatan, jangan kebanyakan gaya, jangan beli baju ya, dapat 100 juta then what nih? Ini saatnya lu berperang gitu. Lu berperang sama diri sendiri, "Oke, gue cuman mau kan spending 5 juta, kalau bisa 95 juta, kalau bisa gue tabung. Gue cuman spending 10 juta, kalau bisa 90 juta gue tabung. Maksimal banget gue udah bergaya, gue masih makan-makan di restoran, gue spending 20 juta, 80 juta tuh harus ditabung." Ya, belajar saving dulu. Dengan saving ini lu bisa punya reserve, lu bisa punya fondasi ya. Fondasi ini yang bikin lu selamat nanti ketika ada krisis, ada badai, ada hujan, lu punya fondasi, lu punya cash yang cash keras nih ya. Yang bisa lu setahun pun nggak apa-apa nih, nggak kerja nih lu punya cash keras. Setelah lu punya cash keras, lu harus bisa berinvestasi. Nah, investasi ini prinsipnya sederhana ya, lu cari beberapa aset yang lu paham betul, cukup 3 nggak perlu banyak-banyak. Misalnya Bitcoin, misalnya BCA, misalnya S&P 500. Simpel, lu bagi 3 gitu kan, lu punya fondasinya, lu bagi 3 investasinya, lu punya income, lu taruh ke situ terus, gue yakin lu pasti jadi orang kaya, ya. Jadi gue pengen orang-orang yang bisa nonton konten gue ini jadi orang-orang kaya gitu, orang-orang yang nanti mengubah Indonesia, ini generasi emas Indonesia menurut gue yang nonton ini. Jadi lu fokus gitu kan, lu bikin income yang besar ya, income yang banyak gitu. Caranya dari mana? Tadi lu bikin skill building ya, antara bikin software, lu bikin jasa. Oke, apalagi yang lu bisa lakukan? Lu bisa jualin orang gitu, lu nggak punya waktu nih untuk bikin coding, lu nggak bisa coding, lu emang bego lah dari bawaan lahir gitu kan. Oke, lu jadi sales, lu jualin mobil orang, lu jualin properti orang. Jangan ketika lu baru punya duit sedikit ya buat kelihatan sukses sama teman-teman lu di Instagram, lu udah bergaya-bergaya gitu ya, beli barang-barang mewah padahal duit itu belum punya. Pakai hasil kerja keras lu ya untuk beli aset ya. Karena di dunia kapitalisme ini aset tuh akan naik terus ya. Kalau kita lihat global stock aja secara 100 tahun terakhir tuh naik sekitar 9 sampai 10% gitu. Jangan mau ketinggalan sama compounding interest. Roadmap-nya udah gue kasih ya.